Di awal tahun 2000-an, sebuah drama Korea hadir dan langsung mencuri hati para penonton di seluruh Asia. Full House, kisah sederhana namun penuh tawa, air mata, dan keromantisan polos antara seorang penulis pemula yang lugu dan seorang aktor top yang keras kepala. Pertemuan tak sengaja di dalam pesawat membawa mereka pada sebuah hubungan unik. Hubungan yang dimulai bukan dengan cinta, melainkan kontrak. Saat Han Ji-eun kehilangan rumah yang paling ia cintai dan Lee Young-jae terjebak dalam citranya sebagai selebriti, takdir mempertemukan mereka di bawah satu atap bernama Full House. Dengan segala pertengkaran kecil, kehangatan diam-diam, hingga momen-momen manis yang tak terlupakan, drama ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang menemukan rumah di hati seseorang. Selamat datang di kisah klasik yang tak lekang oleh waktu. Inilah Full House, drama Korea tahun 2004. Kisah ini menceritakan kehidupan wanita bernama Han Ji-eun, seorang penulis pemula yang tinggal sendirian di rumah peninggalan ayahnya. Sebuah rumah besar penuh kenangan bernama Full House. Meski hidup pas-pasan, Han Ji-eun sangat mencintai rumah itu dan terus berusaha menulis novel sambil menjalani hari-harinya dengan ceria. Namun dua sahabatnya yang penuh masalah keuangan, Hae-jin dan Dong-wook, diam-diam merencanakan sesuatu. Mereka memalsukan undangan hadiah liburan ke Cina dan membujuk Ji-eun agar pergi. Ji-eun yang polos akhirnya percaya dan berangkat tanpa curiga. Dalam perjalanan, Ji-eun bertemu pria arogan tapi sangat tampan, Lee Young-jae, seorang aktor top Korea. Pertemuan mereka kacau. Ji-eun mabuk perjalanan, Young-jae terganggu, dan keduanya sama-sama tak suka satu sama lain. Namun takdir jelas sedang bekerja. Sesampainya di Cina, serangkaian kejadian menyebalkan terjadi. Ji-eun kehilangan dompet, tersesat, dan tanpa sengaja kembali bertemu Young-jae yang mau tidak mau membantunya meski dengan wajah kesal. Kebersamaan yang dipenuhi pertengkaran kecil itu mulai menanam bibit hubungan unik di antara keduanya. Setelah liburan yang merepotkan, Ji-eun kembali ke Korea. Namun setibanya di rumah, hatinya hancur. Rumahnya kosong, semua barang hilang, dan sebuah kejutan besar menunggunya. Full House telah dijual oleh kedua sahabatnya sendiri, dan pembelinya adalah Lee Young-jae. Ji-eun tak punya tempat untuk pulang. Ia menolak pergi dari rumah masa kecilnya, sementara Young-jae bersikeras rumah itu sekarang miliknya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, namun Ji-eun tetap bersikukuh tinggal. Bahkan jika itu berarti, dia harus jadi pengurus rumah sementara. Han Ji-eun yang tetap menolak meninggalkan Full House, meski rumah itu kini resmi milik Lee Young-jae. Ia bersikeras bahwa ini rumah peninggalan ayahnya, dan meminta waktu untuk mencari cara membeli kembali rumah tersebut. Young-jae, meski keras kepala dan cuek, akhirnya membiarkan Ji-eun tinggal, asalkan ia bekerja sebagai pengurus rumah. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga menyiapkan keperluan aktor besar itu. Namun, Ji-eun yang ceroboh dan kurang pengalaman membuat semuanya berantakan. Masakannya gosong, pekerjaan rumah tak beres, dan Young-jae terus mengomel. Tapi di balik semua kekacauan, ada suasana lucu dan hangat yang perlahan terasa. Di sisi lain, Young-jae juga punya masalah pribadi. Ia masih menyimpan perasaan untuk sahabat masa kecilnya, Kang Hye-won, seorang desainer cantik. Sayangnya, Hye-won menyukai pria lain, Yoo Min-hyuk, seorang produser sukses. Perasaan Young-jae yang tak terbalas membuatnya mudah marah dan sering melampiaskan kekesalannya pada Ji-eun. Ji-eun yang tidak punya tempat lain, mencoba melakukan segala hal agar bisa tetap tinggal dan bekerja. Dia mencoba jadi lebih disiplin, belajar memasak, menulis novel sambil mengurus rumah. Namun Young-jae tetap sering memperlakukannya dengan dingin dan ketus. Di satu sisi, Young-jae mulai melihat ketulusan dan tekad Ji-eun. Meski mulutnya pedas, ia diam-diam memperhatikan bagaimana Ji-eun berjuang untuk hidup. Ada momen ketika Ji-eun menangis sendirian karena merasa tidak berguna dan tertekan oleh keadaan. Young-jae, yang melihatnya sekilas, tersentuh tapi berpura-pura tidak peduli. Perasaan kecil di hati keduanya mulai bergerak, meski mereka sama sekali tidak menyadarinya. Rutinitas baru Han Ji-eun dan Lee Young-jae yang terus penuh pertengkaran. Ji-eun berusaha memenuhi tugas sebagai pengurus rumah. Namun Young-jae tetap saja cerewet dan tak pernah puas.
Yang Jae membawa Ji Eun ke sebuah restoran untuk membayar hutang makan sebelumnya ketika mereka di Cina. Namun kebersamaan ini justru memicu masalah baru. Ji Eun terus mengoceh dan membuat Yang Jae malu di depan publik. Kocaknya, pertengkaran mereka malah terlihat seperti pasangan sungguhan yang sedang ribut kecil. Yoo Min Hyuk, produser tampan yang pernah menolong Ji Eun sebelumnya, kembali muncul. Ia melihat Ji Eun sedang kesulitan dan mulai menunjukkan perhatian lebih. Yang Jae tiba-tiba menjadi cemburu meski ia tidak mau mengakuinya. Ketika Ji Eun berbicara ramah dengan Min Hyuk, Yang Jae langsung memotong, menyeretnya pergi, dan mengatakan hal-hal pedas yang menyakitkan. Sesampainya di Full House, pertengkaran besar pun terjadi. Yang Jae menuduh Ji Eun terlalu mudah dekat dengan pria lain, sementara Ji Eun balas menyindir bahwa Yang Jae sendiri selalu mengejar Haewon. Meski saling menyakiti dengan kata-kata, ada luka tersendiri di hati keduanya. Tanda bahwa hubungan mereka mulai lebih dalam dari sekadar hubungan tuan rumah dan pengurus. Di tempat lain, Haewon kembali membuat Yang Jae luluh dengan bersikap manja dan meminta Yang Jae memperhatikannya. Namun, cinta Yang Jae tetap tak terbalas, karena Haewon fokus pada Min Hyuk. Yang Jae, yang merasa tersakiti, pulang dalam keadaan emosi dan lagi-lagi melampiaskan pada Ji Eun. Agar terlihat stabil di mata publik dan membuat Haewon cemburu, Yang Jae tiba-tiba mengajukan tawaran pernikahan kontrak kepada Ji Eun. Ji Eun terkejut. Dia tidak percaya Yang Jae benar-benar meminta hal gila itu. Menikah hanya demi pencitraan dan balas dendam perasaan. Dengan air mata dan kebingungan, Ji Eun harus memikirkan keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Han Ji Eun yang masih terkejut luar biasa setelah mendengar tawaran absurd dari Lee Yang Jae. Menikah kontrak selama 6 bulan. Yang Jae mengajukan proposal itu bukan karena cinta, tetapi demi meredam skandal publik, membuat Haewon cemburu, membuktikan bahwa ia stabil di mata media, dan agar Ji Eun berhenti membuat kekacauan. Ji Eun menolak mentah-mentah. Baginya, pernikahan adalah hal sakral, bukan main-main. Namun situasinya benar-benar sulit. Ia sudah tidak punya rumah, tidak punya uang, dan Full House adalah satu-satunya peninggalan keluarganya. Ji Eun menangis diam-diam, mencoba mencari solusi lain, tapi semuanya buntu. Saat itu, Yang Jae kembali merayu dengan keras kepala, mengatakan bahwa ini kesempatan bagi mereka berdua. Setelah merenung panjang, Ji Eun akhirnya menyerah. Ia menerima tawaran itu dengan berat hati demi satu tujuan, merebut kembali Full House suatu hari nanti. Mereka menandatangani kontrak dengan syarat-syarat konyol tapi rinci. Menikah selama 6 bulan, tinggal satu rumah, tidak boleh membuat skandal, harus tampil sebagai pasangan harmonis di mata publik, dan tidak boleh jatuh cinta satu sama lain, aturan paling mustahil. Yang Jae tampak santai, sementara Ji Eun terlihat tegang dan pasrah. Keesokan harinya, keduanya sibuk mempersiapkan pernikahan dadakan. Ji Eun memakai gaun sederhana karena tidak punya uang. Yang Jae memakai setelan rapi sebagai aktor terkenal. Mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah itu, mereka syuting foto pernikahan palsu untuk publisitas. Momen awkward muncul ketika mereka harus berpose romantis. Ji Eun canggung, sementara Yang Jae menjaga citra sebagai selebriti penuh percaya diri. Ketika kabar pernikahan Yang Jae tersebar ke circle teman dekatnya, Haewon terkejut dan sedikit cemburu meski ia berusaha menutupi. Min Hyuk tersenyum tenang, tampak semakin tertarik pada Ji Eun. Mereka berdua mulai melihat Ji Eun dan Yang Jae dengan cara berbeda. Di rumah, suasana semakin kocak dan kacau. Mereka harus berbagi ruang, menjaga citra sebagai pasangan, tapi tetap tidak bisa akur. Yang Jae masih menyuruh Ji Eun bekerja seperti pembantu, sedangkan Ji Eun mulai berani membalas omelannya. Namun di tengah pertengkaran, ada momen-momen kecil yang manis. Yang Jae diam-diam membantu Ji Eun. Ji Eun mulai melihat sisi lembut Yang Jae yang jarang terlihat. Kehidupan baru Han Ji Eun dan Lee Young Jae sebagai suami istri resmi, meskipun hanya di atas kertas. Setelah pernikahan kontrak, keduanya kini harus hidup bersama layaknya pasangan sungguhan, walaupun setiap hari penuh pertengkaran kecil.
Di pagi pertama sebagai pasangan kontrak, Ji-eun mencoba memasak sarapan untuk Yang Jae. Hasilnya, telur gosong, suasana dapur berantakan, Yang Jae mengomel tanpa henti. Ji-eun kesal, tapi tetap mencoba menjaga wibawanya sebagai nyonya rumah. Yang Jae harus menghadiri konferensi pers dan mengumumkan pernikahannya. Ia membawa Ji-eun yang tampil polos tetapi gugup luar biasa. Di depan kamera dan wartawan, Yang Jae memegang tangan Ji-eun, tersenyum seolah mereka pasangan paling bahagia di dunia. Ji-eun salah tingkah, tetapi ia berusaha memainkan perannya. Publik kaget. Seorang aktor top tiba-tiba menikah dengan wanita biasa? Media langsung heboh. Yang Jae membawa Ji-eun menemui orang tuanya untuk memperkenalkan istri barunya. Ini menjadi pengalaman yang sangat canggung bagi Ji-eun. Di rumah keluarga, ibunda Yang Jae dingin dan tidak suka Ji-eun. Paman Young Jae, yang dekat dengannya, justru sangat ramah dan membuat Ji-eun lebih rileks. Yang Jae tampak gugup menutupi pernikahan kontrak ini agar keluarganya percaya. Ji-eun berusaha keras bersikap sopan, tetapi tingkah polosnya membuat beberapa momen jadi kocak. Kabar pernikahan Yang Jae membuat Hye-won merasa gelisah. Meskipun ia selalu menolak Yang Jae dan mengejar Min Hyuk, kecemburuan mulai muncul di wajahnya. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar tidak peduli? Ataukah ia merasa kehilangan karena Yang Jae bukan lagi miliknya? Di sisi lain, Min Hyuk tampak semakin tertarik pada Ji-eun, membuat segitiga, bahkan segi empat cinta mulai terbentuk. Saat kembali ke Full House, Ji-eun dan Yang Jae harus menentukan tempat tidur. Karena mereka pasangan kontrak, tidur bersama tentu bukan pilihan. Hasilnya, Yang Jae tidur di kamar utama, Ji-eun tidur di kamar kecil atau sofa. Mereka saling mengejek sebelum tidur. Tetapi masing-masing mulai memikirkan kejadian hari itu dalam diam. Ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh, meskipun keduanya masih menyangkal. Rutinitas baru Ji-eun dan Yang Jae yang semakin tidak normal, tapi justru makin dekat. Keduanya seperti pasangan yang terus bertengkar tapi diam-diam saling memperhatikan. Ji-eun masih berusaha keras memasak sarapan untuk Yang Jae. Kali ini, masakannya lumayan, meski Yang Jae tetap mengomel agar terlihat superior. Namun ketika Ji-eun pergi, Yang Jae akhirnya makan semuanya. Tanda kecil bahwa ia mulai terbiasa dengan perhatian Ji-eun. Dalam sebuah acara, manajer Yang Jae terlambat datang. Pengalaman Ji-eun yang minim membuatnya salah bicara saat diwawancarai wartawan, tetapi justru membuat Yang Jae tampak lebih manusiawi dan lucu di mata publik. Yang Jae kesal bukan main, tetapi reaksi publik yang hangat membuatnya diam-diam bangga pada Ji-eun. Hye-won datang ke Full House dan melihat Yang Jae memperhatikan Ji-eun. Meski ia berusaha terlihat santai, jelas bahwa ia cemburu. Sementara itu Min Hyuk, yang semakin tertarik pada Ji-eun, mulai sering sengaja menghubunginya. Ia menawarkan bantuan finansial, tempat tinggal, bahkan melamarnya untuk tinggal di rumahnya. Hal yang membuat Yang Jae meledak cemburu. Meski Yang Jae menyangkal, Min Hyuk sudah paham semuanya. Dia mulai menyukai Ji-eun. Ada masa di mana Ji-eun sedang bersih-bersih, dan tanpa sengaja membuat Yang Jae kena cipratan sabun. Keduanya saling balas semprot air seperti anak kecil. Mereka tertawa bersama untuk pertama kalinya. Meski hanya sebentar, itu menjadi titik balik hubungan mereka. Suatu ketika Ji-eun pergi makan bersama Min Hyuk. Yang Jae sangat marah dan menuduh Ji-eun tidak tahu diri sebagai istri. Pertengkaran hebat pun pecah. Ji-eun, kau tidak punya hak melarangku. Ini hanya pernikahan kontrak. Yang Jae, kontrak atau bukan, tetap saja kau istriku. Ji-eun terdiam. Itu pertama kalinya Yang Jae mengatakan kalimat itu dengan nada lebih emosional. Setelah bertengkar, Ji-eun duduk sendirian di luar, menenangkan diri. Yang Jae keluar dengan pura-pura ingin udara segar. Padahal jelas-jelas ia khawatir. Keduanya duduk canggung berdampingan, tidak banyak bicara, tetapi suasananya sangat lembut. Ada perasaan halus yang mulai tumbuh. Perasaan yang tak mereka akui. Babak baru hubungan Ji-eun dan Yang Jae. Mereka masih sering bertengkar, tetapi kini ada rasa peduli yang tidak bisa lagi disembunyikan. Namun justru karena itu, konflik dan kecemburuan makin sering muncul.
Di pagi hari, Ji-eun memasak untuk Yang Jae. Yang Jae pura-pura tidak suka, tapi tetap menghabiskan makanan itu setelah Ji-eun pergi ke dapur. Ketika Ji-eun batuk, Yang Jae langsung menoleh cepat dan bertanya, "Kenapa? Kau sakit?" Tapi begitu Ji-eun menjawab, ia kembali memasang wajah cueknya. Bibit cinta makin jelas, meski keduanya masih menyangkal. Yang Jae sedang syuting drama. Ji-eun ingin membuktikan dirinya sebagai istri yang baik, meski kontrak, datang membawakan bekal. Namun di sana ia melihat Yang Jae dekat dengan Hye-won. Meski Ji-eun mencoba tersenyum, ekspresinya menunjukkan rasa tidak nyaman. Hye-won memanfaatkan momen itu dan berkata, "Kau benar-benar istri yang perhatian ya." Kalimat ini menusuk Ji-eun, terdengar manis tapi penuh sindiran. Yang Jae membaca situasi itu. Dan untuk pertama kalinya ia marah pada Hye-won. Di Full House, Min Hyuk datang menjenguk Ji-eun. Ia sengaja membuat suasana nyaman, mengobrol, bercanda, bahkan memberikan makanan. Ji-eun terlihat nyaman, namun Yang Jae tiba-tiba pulang. Melihat Min Hyuk di rumahnya, Yang Jae langsung meledak cemburu. "Yang Jae, kenapa dia ada di sini?" "Ji-eun, dia hanya bertamu, kau tidak menyukai tamu." Min Hyuk sambil tersenyum, "Aku datang karena khawatir." Yang Jae keluar rumah dalam keadaan emosi. Dalam perjalanan pulang dari syuting berikutnya, Yang Jae tidak bisa fokus. Ia teringat Ji-eun dan Min Hyuk tertawa bersama. Manajernya bahkan berkata, "Kau yakin tidak suka sama istrimu?" Yang Jae langsung membentak menyangkal. Namun reaksinya justru semakin membuat semuanya jelas. Saat malam tiba dan hujan turun deras, Yang Jae belum pulang. Ji-eun menunggu di beranda sambil membawa payung. Meski ia tidak mau mengakui, ia cemas. Ketika Yang Jae tiba, Ji-eun langsung mendekat dan memayunginya. "Yang Jae, kenapa kau di luar? Kau bisa sakit." "Ji-eun, aku hanya ingin memastikan kau pulang dengan baik." Keduanya terdiam. Suasana lembut dan romantis muncul tanpa mereka sadari. Di dalam rumah, suasana lebih hangat. Yang Jae melihat Ji-eun menggigil dan diam-diam membuatkan teh hangat. Tapi saat memberikannya, ia berkata dengan nada sok ketus, "Aku hanya tidak ingin kau sakit. Kalau kau sakit, aku yang repot." Ji-eun tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat kepedulian Yang Jae tanpa disamarkan. Masuk ke titik di mana hubungan Ji-eun dan Yang Jae bukan lagi sekadar pernikahan kontrak. Ada perasaan yang mulai tumbuh, tapi justru membuat keduanya semakin bingung dan mudah tersakiti. Ji-eun bangun pagi dan menemukan Yang Jae sudah membuat sarapan. Ini hal yang sangat langka. Saat Ji-eun bertanya, Yang Jae hanya menjawab, "Aku cuma lapar." Padahal jelas ia membuatnya untuk Ji-eun. Ji-eun tersenyum kecil, tapi tidak mengomentari lebih jauh. Suasana hangat itu cepat hilang karena Yang Jae kembali memasang wajah dingin. Ji-eun membawa bekal ke lokasi syuting Yang Jae. Kali ini Yang Jae senang tapi berusaha menyembunyikannya. Namun saat Hye-won melihat mereka makan bersama, hatinya terasa teriris. Hye-won menahan cemburu dan mulai menginterogasi Yang Jae. "Hye-won, kau benar-benar bahagia dengannya?" Yang Jae, "Ya, dia istriku." Jawaban itu membuat Hye-won tertegun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan Yang Jae. Setelah dari lokasi syuting, Ji-eun pulang sendiri karena Yang Jae sibuk. Min Hyuk muncul dan menawarkan tumpangan. Obrolan mereka hangat dan penuh tawa. Min Hyuk terlihat semakin tulus menyukai Ji-eun, bukan sekadar kasihan. Saat Min Hyuk mengantar Ji-eun ke rumah, Yang Jae melihatnya. Ia langsung cemburu berat, meski menutupinya dengan amarah. Yang Jae marah besar. Yang Jae berkata, "Kenapa kau terus bersama Min Hyuk?" "Ji-eun, dia baik padaku. Dia tidak marah-marah seperti kau." Yang Jae, "Kau istriku, kau harus tahu batas." "Ji-eun, kita bahkan bukan pasangan sungguhan." Keduanya sama-sama terluka. Yang Jae marah karena cemburu. Ji-eun menangis karena merasa tidak dihargai. Mereka berdiam diri cukup lama malam itu. Namun hati keduanya sama-sama gelisah.
Saat malam semakin larut, Yang Jae keluar kamar dan melihat Ji Eun tertidur di sofa setelah menangis. Ia mengambil selimut dan menutupinya perlahan. Wajah Yang Jae berubah lembut, sangat berbeda dari dirinya yang kasar di siang hari. Ia berbisik tanpa sadar, "Jangan menangis lagi." Ji Eun yang setengah sadar mendengar suara itu, tapi berpura-pura tidur. Hatinya bergetar. Keluarga Yang Jae meminta mereka tinggal sementara di rumah keluarga. Ini kondisi sulit bagi Ji Eun karena ibunya Yang Jae kurang menyukai Ji Eun. Ia harus berperan sebagai istri sempurna dan ia tidak siap menghadapi tekanan itu. Namun Yang Jae tanpa sadar ingin melindunginya berkata, "Aku ada di sampingmu. Jangan takut." Perkataannya membuat Ji Eun terdiam. Ia melihat ketulusan di mata Yang Jae. Yang Jae mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu setiap kali Ji Eun dekat dengan Min Hyuk. Ia tidak mengakuinya, tapi jelas ia merasa tidak nyaman melihat Ji Eun tersenyum untuk pria lain. Sementara itu, hubungan Min Hyuk dan Ji Eun semakin akrab. Min Hyuk selalu memberikan perlakuan hangat dan perhatian, membuat Ji Eun merasa dihargai. Ji Eun mulai merasakan perubahan kecil dalam hatinya. Meskipun tahu hubungan mereka hanya kontrak, ia mulai merasakan ketertarikan pada Yang Jae. Namun sikap Yang Jae yang dingin-dingin panas membuat Ji Eun bingung, apalagi ketika Min Hyuk selalu hadir dengan cara yang jauh lebih stabil dan dewasa. Rasa cemburu Yang Jae makin menjadi-jadi, ketika ia melihat Ji Eun sangat bahagia saat berada di kantor Min Hyuk. Pada suatu momen, Yang Jae meledak dan marah tanpa alasan jelas. Ji Eun pun balas marah karena tidak suka diperlakukan tidak adil. Pertengkaran kecil ini membuat suasana rumah menjadi tegang. Hyewon kembali berusaha mendekati Yang Jae. Namun kali ini, niatnya tidak jelas. Ia dekat kepada Yang Jae untuk membuat Min Hyuk cemburu, tapi tetap ingin memastikan Yang Jae tidak benar-benar jatuh hati pada orang lain. Kehadiran Hyewon memperkeruh hubungan Yang Jae dan Ji Eun. Walau hubungan mereka sedang tegang, Yang Jae tetap memperhatikan Ji Eun dari jauh. Saat Ji Eun sakit kepala atau terlihat sedih, Yang Jae diam-diam membantu, seperti menyiapkan air minum, menutup jendela agar angin tidak terlalu kencang, atau memastikan makanan tersedia. Ji Eun melihat semua itu, tapi berpura-pura tidak peduli. Dalam suatu adegan ringan namun manis, keduanya kembali terlibat pertengkaran kecil seperti biasa. Tapi kali ini diselingi momen lucu yang membuat keseharian mereka kembali terasa hangat. Meski tidak diucapkan, keduanya mulai merasakan kenyamanan satu sama lain. Alasan Yang Jae begitu terikat dengan Hyewon. Ia mengenang masa lalu mereka saat masih trainee, dan betapa ia pernah menyukai Hyewon dengan tulus. Namun sekarang, ia mulai ragu apakah perasaannya masih sama, terutama setelah Ji Eun hadir dalam hidupnya. Ji Eun keluar rumah tanpa memberitahu kemana. Yang Jae yang awalnya bersikap pura-pura tidak peduli, lama-lama panik karena Ji Eun tidak kunjung pulang. Ia menelpon, mencari, dan mondar-mandir gelisah. Ketika Ji Eun akhirnya pulang, Yang Jae langsung memarahinya dengan nada tinggi. Padahal itu hanya cara lain untuk menutupi rasa khawatirnya. Ji Eun terkejut dan tersentuh, meski tentu saja ia masih membalas dengan suara keras. Keduanya saling memalingkan wajah, tapi jelas rasa dalam hati mereka mulai berubah. Setelah kejadian di episode sebelumnya, suasana di rumah kembali tegang. Yang Jae masih kesal karena Ji Eun pulang tanpa kabar, tetapi ia tidak bisa mengakui bahwa sumber emosinya adalah rasa khawatir. Ji Eun merasa Yang Jae terlalu berlebihan dan tidak tahu harus memberi jarak atau mendekat. Min Hyuk mengajak Ji Eun makan bersama untuk menghiburnya. Ia memperhatikan bahwa Ji Eun tampak lelah dan tertekan di rumah, sehingga ia mencoba membuat Ji Eun tertawa. Yang Jae mengetahui hal itu dan langsung merasa tidak nyaman. Ia tak bisa berhenti memikirkan bagaimana Ji Eun bersama pria lain. Ketika Ji Eun pulang dengan wajah bahagia setelah bertemu Min Hyuk, Yang Jae menjadi makin cemburu. Ia mulai mengatur-atur Ji Eun, melarangnya pulang larut, menanyakan pria mana yang ia temui, dan bersikap seperti suami yang posesif. Padahal, hubungan mereka hanya kontrak. Ji Eun marah dan bilang Yang Jae tidak punya hak mengatur hidupnya. Namun diam-diam ia terharu karena Yang Jae tampak peduli.
Haewon kembali datang kepada Yongjae untuk mencari perhatian. Ia curhat bahwa ia sedang kesepian dan membutuhkan Yongjae. Yongjae yang masih punya rasa pada Haewon ikut merasa iba dan menemani Haewon. Namun di saat bersamaan, ia tak bisa berhenti memikirkan Ji-eun. Haewon menyadari perubahan Yongjae dan mulai cemburu pada Ji-eun. Ji-eun mengetahui bahwa Yongjae pergi menemui Haewon. Ia tidak protes secara langsung, tapi jelas hatinya sakit. Ia mulai mempertanyakan posisinya dalam rumah itu. Kenapa aku harus marah, padahal ini hanya pernikahan kontrak? Ji-eun menatap rumah full house yang mulai terasa seperti rumah sungguhan baginya, namun ia sadar perannya masih sangat rapuh. Saat Yongjae pulang bersama Haewon, Ji-eun tidak bisa menahan emosinya. Ia mempertanyakan sikap Yongjae yang melarangnya bertemu Min-hyuk, sementara ia sendiri bebas bertemu Haewon kapanpun. Pertengkaran ini menjadi salah satu momen emosional. Ji-eun menangis. Yongjae terdiam dan tidak bisa menjawab. Haewon melihat semuanya dan merasa bersalah, sekaligus kesal. Setelah Ji-eun mengurung diri di kamar, Yongjae gelisah. Ia mencoba mengetuk pintu dan bertanya apakah Ji-eun sudah makan, tetapi jawabannya tetap hening. Diam-diam, Yongjae meninggalkan segelas susu dan obat flu di depan pintu kamar Ji-eun. Ia tidak bisa meminta maaf secara langsung, tapi tindakannya menunjukkan semuanya. Di malam hari, Ji-eun demam. Yongjae panik saat menyadarinya. Ia langsung merawat Ji-eun, menurunkan demamnya, dan duduk di samping tempat tidur hingga ia tertidur. Yongjae menatap wajah Ji-eun dan berkata pelan, "Kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkanmu?" Yongjae tertidur di samping ranjang, sementara Ji-eun pelan-pelan membuka mata dan melihat Yongjae yang sedang menjaganya. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan hangatnya cinta yang belum terucap. Pagi hari setelah Yongjae merawat Ji-eun sepanjang malam, suasana menjadi canggung. Ji-eun ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Yongjae malah pura-pura tidak peduli dan berperilaku kaku. Namun, cara Yongjae memperhatikan Ji-eun diam-diam tetap terlihat, seperti memastikan ia makan bubur, atau mengecek apakah demamnya sudah turun. Yongjae mengajak Ji-eun keluar rumah untuk mengurangi kebosanan. Mereka berjalan-jalan, makan bersama, dan untuk pertama kalinya, keduanya menikmati waktu tanpa pertengkaran. Ji-eun tertawa bebas, sementara Yongjae terlihat bahagia melihatnya tersenyum. Suasana ini memperlihatkan tumbuhnya rasa nyaman di antara keduanya. Haewon menyadari Yongjae semakin jarang bersamanya. Ia mulai melihat adanya perubahan dalam diri Yongjae, terutama ketika Yongjae lebih memilih pulang cepat ke rumah untuk menemui Ji-eun. Kecemburuan Haewon muncul, namun ia menolak mengakuinya. Min-hyuk mengajak Ji-eun makan malam. Ia ingin mengenal Ji-eun lebih dalam dan mulai menunjukkan keseriusannya. Bahkan, ia mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah Ji-eun sudah menikah atau tidak. Min-hyuk tetap menyukai dirinya. Ji-eun terkejut dan bingung. Ia mulai melihat bahwa Min-hyuk sangat dewasa dan stabil, berbeda dengan Yongjae yang emosinya naik turun. Saat Ji-eun pulang terlambat setelah bertemu Min-hyuk, Yongjae marah besar. Ia menanyakan dengan nada tinggi, "Kenapa selalu pergi dengan dia?" Ji-eun balas marah, "Kenapa kamu boleh bertemu Haewon sesukamu, tapi aku tidak boleh bertemu Min-hyuk?" Pertengkaran kembali pecah. Namun, jelas bahwa di balik kemarahan mereka, ada rasa hati yang tidak sanggup diucapkan. Haewon bertemu Ji-eun dan menyampaikan sesuatu yang mengagetkan. "Yongjae selalu mencintaiku. Dia menikahimu hanya karena marah padaku." Perkataan itu membuat Ji-eun hancur. Walaupun ia tahu pernikahan mereka kontrak, mendengar itu tetap sangat menyakitkan. Ia merasa dirinya hanya alat balas dendam dan tidak pernah dianggap. Karena ucapan Haewon, Ji-eun mulai menjaga jarak. Ia menjadi lebih tenang, lebih dingin, dan lebih tertutup terhadap Yongjae. Yongjae sadar ada yang berubah, tetapi ia tidak tahu penyebabnya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang diam-diam sangat penting baginya. Ji-eun kembali curhat kepada Min-hyuk. Min-hyuk mendengarkan dengan sabar dan memberikan dukungan emosional yang tidak pernah ia dapatkan dari Yongjae. Min-hyuk berkata,
Jika hidupmu terlalu berat, kamu bisa bersandar padaku. Kalimat itu membuat Ji Eun merasa aman. Di malam hari, Yang Jae melihat Ji Eun menangis diam-diam di halaman. Ia tidak tahu alasan Ji Eun bersedih, tetapi ia merasakan sakit yang sama. Yang Jae mendekati Ji Eun dan tanpa bertanya, ia memeluknya dari belakang. Ji Eun terkejut, tetapi tidak menolak. Ia hanya terdiam, menahan air mata. Yang Jae berkata lirih, "Jangan menangis. Aku tidak suka melihatmu bersedih." Pagi setelah Yong Jae memeluk Ji Eun, suasana di rumah terasa hangat namun juga canggung. Ji Eun masih merasakan ketenangan dari pelukan itu, tetapi ia juga bingung. Apakah itu ketulusan atau hanya belas kasihan? Yong Jae pun tampak kikuk. Ia ingin bersikap normal, tapi ia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapi perasaannya. Yang Jae menunjukkan perubahan kecil. Ia membuatkan sarapan, menunggu Ji Eun pulang, mencoba bercanda lebih sering, dan berusaha membuat Ji Eun tersenyum. Namun, setiap kali Ji Eun ingin berbicara serius, Yong Jae masih menghindar. Ia belum siap mengakui perasaannya. Hyewon gelisah karena Yang Jae semakin fokus pada Ji Eun. Ia menemui Yang Jae dan mengatakan bahwa ia merasa kehilangan Yang Jae. Hyewon bahkan menangis di hadapan Yang Jae. Yang Jae yang masih punya rasa masa lalu tidak tega, tapi ia juga tidak nyaman karena memikirkan Ji Eun. Saat Yong Jae pulang dan tampak murung, Ji Eun mencoba menghibur dengan caranya yang polos dan sederhana. Ia memasakkan makanan, menemaninya menonton TV, dan membuat suasana hangat. Yang Jae merasa nyaman, mungkin terlalu nyaman. Ia hampir mengatakan sesuatu penting, tapi ia urung. Ji Eun menemui Hyewon secara langsung untuk meminta kejelasan. Hyewon berkata, "Yong Jae tidak pernah melepaskanku. Dia selalu kembali padaku." Ucapan itu menghancurkan hati Ji Eun. Ia merasa posisinya tidak pernah aman, meski ia mulai jatuh cinta. Ji Eun yang hatinya kacau curhat kepada Min Hyuk dengan sangat tenang mendengarkan dan mengatakan, "Jika dia membuatmu menangis lagi, aku akan mengambilmu darinya." Ji Eun tersenyum pahit. Ia sadar Min Hyuk satu-satunya yang tidak membuatnya merasa kecil. Ketika Ji Eun pulang bersama Min Hyuk, Yong Jae langsung kesal. Ia mulai mengatur Ji Eun lagi. "Kenapa pulang larut? Kenapa selalu dengannya?" Ji Eun menjawab, "Kenapa? Kamu juga selalu dengan Hyewon kan?" Perkataan itu membuat Yong Jae terdiam. Malamnya, Ji Eun dan Yong Jae akhirnya berbicara di ruang tamu. Ji Eun berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku lelah merasa tidak penting." Yang Jae ingin mengatakan bahwa ia menyayanginya, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Ia justru mengatakan bahwa ia bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ji Eun semakin hancur. Setelah Yong Jae pergi tidur, Ji Eun duduk diam di ruang tamu. Ia memegang foto lama Full House, mengingat masa indah bersama kedua orang tuanya. Ia menangis pelan, merasa kesepian meski tinggal bersama suaminya. Dari jauh, Yong Jae keluar kamar, melihat Ji Eun menangis, tapi tidak berani menghampiri. Ia menatap Ji Eun dengan wajah sedih, lalu berkata lirih, meski hanya pada dirinya sendiri, "Jangan menangis. Aku tidak tahu bagaimana membuatmu bahagia." Setelah malam penuh kesedihan, Ji Eun bangun dengan mata bengkak. Yang Jae melihatnya dan ingin bertanya, tetapi ia terlalu gugup dan malah pura-pura sibuk. Ji Eun mencoba bersikap biasa saja, meski hatinya masih berat. Ia tersenyum kecil agar Yong Jae tidak khawatir, tapi senyum itu justru membuat Yong Jae semakin merasa bersalah. Yang Jae memikirkan Ji Eun sepanjang hari. Ia mulai mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin Ji Eun sedih, dan ia benci melihat Min Hyuk ada di sampingnya. Di tempat kerja, ia melakukan kesalahan kecil karena pikirannya melayang ke Ji Eun. Manajer dan staf heran melihatnya bersikap aneh, tapi Yang Jae tidak mau mengaku bahwa semua itu karena istrinya. Min Hyuk mendatangi Ji Eun dan mengajaknya keluar untuk menyegarkan pikiran. Mereka pergi makan siang dan berbicara panjang. Ji Eun merasa nyaman. Min Hyuk tidak pernah menekan, tidak pernah berteriak, dan selalu mendengarkan.
Ia mulai bertanya-tanya dalam hati. Bukankah hubungan seharusnya seperti ini? Tanpa sengaja, Young-jae melihat Ji-eun dan Min-hyuk sedang berjalan bersama. Ekspresi Ji-eun tampak bahagia, dan itu membuat Young-jae marah, tersinggung, dan sedih sekaligus. Saat Ji-eun pulang, Young-jae langsung memulai pertengkaran. Namun Ji-eun menjawab dengan tenang. Aku butuh seseorang yang membuatku merasa aman. Ucapan itu menghujam Young-jae, meski ia tidak menunjukkannya. Hye-won semakin takut kehilangan Young-jae. Ia mengundang Young-jae makan malam dan mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun Young-jae mulai menunjukkan penolakan halus. Ia tampak tidak fokus, tidak antusias, dan hanya memikirkan pulang ke rumah. Ke Ji-eun, Hye-won menyadari perubahan itu dan mulai marah. Malam itu, Ji-eun duduk sendiri dan memandangi foto Young-jae. Ia tersenyum kecil mengingat semua momen lucu dan hangat. Lalu menangis lagi karena hubungan mereka tidak jelas. Ia akhirnya mengakui dalam hati. Aku jatuh cinta padanya. Tapi ia merasa tidak pantas berharap, karena ia adalah istri kontrak yang bisa dilepas kapan saja. Saat membereskan meja, Young-jae tak sengaja menemukan kembali kontrak pernikahan mereka. Melihat kertas itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Ia sadar seharusnya ia tidak memperlakukan Ji-eun seperti objek. Ia mulai menyadari bahwa ia takut kontrak itu suatu hari benar-benar berakhir. Karena itu berarti Ji-eun akan pergi. Saat Ji-eun pulang, Young-jae melontarkan pertanyaan mencengangkan. Kamu ingin pergi dengan Min-hyuk? Kamu lebih memilih dia? Ji-eun gemetar, lalu menjawab. Paling tidak dia tidak membuatku menangis. Perkataan itu menyentak Young-jae. Ia ingin mengatakan, aku tidak ingin kamu pergi. Tapi lagi-lagi, egonya menghalangi. Setelah Young-jae kembali bersikap kasar karena cemburu, Ji-eun akhirnya tidak tahan. Ia mengemasi tas kecil, lalu berkata lirih, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Young-jae membeku. Ia ingin menahan Ji-eun, tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu. Ji-eun keluar dari pintu dengan mata berkaca-kaca. Young-jae mengejar sampai halaman, ingin memanggilnya, namun suaranya tidak keluar. Ia hanya berdiri, menatap mobil Min-hyuk menjemput Ji-eun, dan bisikan yang akhirnya berhasil keluar hanya, jangan pergi. Setelah meninggalkan Full House, Ji-eun sementara tinggal di rumah Min-hyuk. Ia tidak ingin merepotkan, tetapi Min-hyuk justru menyambutnya hangat dan memintanya menganggap rumah itu tempat aman. Ji-eun berusaha bersikap tenang, tapi jelas hatinya masih kacau memikirkan Young-jae. Min-hyuk memasakkan makanan, menyediakan kamar, dan memastikan Ji-eun nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada drama, hanya ketenangan yang Ji-eun butuhkan. Melihat ketulusan itu, Ji-eun merasa bersyukur, tetapi hatinya tetap merasa kosong. Pulang ke Full House dan mendapati rumah itu sepi membuat Young-jae panik. Ia berjalan mondar-mandir, membuka pintu kamar Ji-eun berulang kali, berharap ia masih di sana. Namun yang tersisa hanya meja makan tanpa gelas favorit. Ji-eun kamar yang kosong, dan rumah yang terasa dingin. Young-jae akhirnya menangis sendirian di ruang tamu. Ia menyesal tidak menahan Ji-eun. Young-jae mulai pergi ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Ji-eun. Ia menelpon teman-temannya, bahkan mendatangi rumah Min-hyuk, tetapi gagal bertemu karena Min-hyuk sengaja tidak membiarkannya masuk. Min-hyuk mengatakan dengan tegas, biarkan dia tenang, kau sudah terlalu banyak menyakitinya. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Young-jae. Hye-won mendengar kabar bahwa Ji-eun pergi dari rumah. Ia mengira Young-jae akan kembali kepadanya, tetapi kenyataan berbanding terbalik. Young-jae justru mengabaikan Hye-won sepenuhnya, fokus hanya mencari Ji-eun. Hye-won mulai menyadari bahwa Young-jae tidak lagi sama seperti dulu. Ia benar-benar mencintai Ji-eun. Meskipun tinggal dengan nyaman di rumah Min-hyuk, Ji-eun tidak bisa berhenti memikirkan Full House. Ia merindukan suara ribut Young-jae, masakan kacau ala Young-jae, dan cara Young-jae diam-diam memperhatikannya. Ia menangis diam-diam, tidak ingin Min-hyuk tahu. Min-hyuk melihat perubahan itu, dan hatinya pun ikut perih. Young-jae mengunjungi rumah orang tuanya dan akhirnya meledak.
Ia mengatakan bahwa ia takut kehilangan Ji-eun, bahwa ia tidak tahu harus bagaimana. Ayah dan ibunya terkejut melihat anak yang biasanya keras kepala itu hancur oleh cinta. Ibunya berkata, "Jika kau mencintainya, pergilah dan kejar dia." Perkataan itu memberi Yang Jae keberanian baru. Ji-eun pergi ke pantai untuk menenangkan diri. Ia duduk sendirian dan menulis di bukunya. Aku mencintainya, tapi aku terlalu kecil untuk berada di dunianya. Angin membawa rambutnya berantakan, dan ia menatap langit yang redup dengan air mata jatuh perlahan. Yang Jae akhirnya menemukan Ji-eun di pantai. Napasnya terengah karena panik dan kelelahan mencarinya. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Ji-eun, menatap punggung yang begitu ia rindukan. Lalu dengan suara lirih, namun penuh emosi, ia berkata, "Pulanglah, aku mohon." Ji-eun terkejut. Ia berbalik, melihat mata Young Jae yang penuh air mata. Young Jae melangkah mendekat dan berkata dengan nada bergetar, "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Dan itulah kisah manis penuh tawa, air mata, dan kehangatan dari Full House 2004. Drama yang sampai hari ini masih dikenang sebagai salah satu rom-com paling ikonik di awal era Hallyu Wave. Dari pertengkaran kecil yang menggemaskan, kontrak pernikahan yang kacau balau, sampai momen ketika cinta tumbuh diam-diam, Full House mengajarkan kita bahwa perasaan yang tulus sering datang dari tempat yang tak terduga. Kalau kamu pernah merindukan masa-masa drama Korea yang sederhana tapi penuh kehangatan, Full House adalah jawabannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan drama Korea lainnya yang bikin nostalgia dan baper setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!